البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala. Mana halamannya? Wa kanu salasami'ah, ini sudah ya. Yang bawah. Qauluhu wa bi annahu la yadkhulun nar ila akhirih. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya tidak akan masuk neraka dan seterusnya, yaitu orang yang membaiat di bawah pohon itu. Qala Allah taala laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Allah telah menerima taubat. Itu kalau ini bahasa kita mudahnya, karena dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, taba'ala ini mengandungi 3 perkara sekaligus. Memberikan taufik agar hamba itu mau bertobat, dan ini adalah nikmat sebelum adanya taubat. Kemudian Allah Ta'ala menerima taubat dia, ini adalah yaitu nikmat dengan apa? Ketika taubat itu. Kemudian yang ketiga adalah Allah memelihara dia untuk apa? Senantiasa di atas taubatnya itu. Ini adalah nikmat yang ketiga setelah taubat. Tayyib. Laqad taballahu 'alan nabi. Allah telah memberikan atau menerima taubat Nabi dan Muhajirin dan Ansar yang mengikuti mereka. Tempat ana ini hamzahnya hamzah qata yang betul, tidak perlu qata ya. Hamzah wasal. Yang mereka itu mengikuti beliau pada suasana yang sulit. Tayyib. Wa qala ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka itu membaiat engkau di bawah pokok tersebut. Tayyib. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim nomor yang ke 2496, min hadits Jabir radhiyallahu anhu, dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Tidak masuk neraka satu orang pun yang membaiat di bawah pohon tersebut. Wa fi sahihaini wa ghairihima min hadis Jabir radhiyallahu anhu qala, dalam sahihain dan yang lain-lain dari hadis Jabir, beliau mengatakan kunna fil Hudaybiyah alfan wa arba'ami'ah. Kami waktu itu di Hudaybiyah adalah 1.400 orang. Cuma kemudian ada yang datang berikutnya sebelum terjadinya Hudaybiyah, sehingga wajar kalau sebagian sahabat tidak tahu ada rombongan yang datang berikutnya sebelum terjadinya baiat itu. Dan jumlahnya banyak memang, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Makanya terjadi perselisihan, mereka itu 1.300 atau 1.400 atau 1.500 atau 1.600-an. Tayyib. Kemudian apa yang dimaksudkan? Faqala lana Rasulullah SAW antum khairu ahlil ard. Rasulullah SAW bersabda kepada kami, kalian adalah penduduk bumi yang terbaik. Ya, diriwayatkan oleh Muslim nomor yang ke 4154 dan Bukhari nomor yang ke 4154, Muslimnya adalah 1856. Afada hadzal hadis ini memberikan faedah anna adada man bai'a tahta syajarah alfun wa arba'umi'ah, bahwasanya yang membaiat Rasulullah SAW di bawah pohon tersebut pada waktu itu adalah 1.400 orang. Wa fi riwayatin min hadits Jabir, sementara dalam riwayat yang lain dari hadis Jabir juga, annahum alfun wa khamsumi'ah, mereka adalah 1.500 orang. Wa fi haditsil Bara annahum alfun wa arba'umi'ah au aksar, dalam hadis Bara mereka itu adalah 1.400 orang atau lebih. Wa failnya yang mana berarti ya? Mungkin wa jumi'a kah? Wa jumi'a baina hadhihi riwayat, dikompromikan atau digabungkan di antara riwayat-riwayat ini, bi anna man qala alfun wa khamsumi'ah jabarul kasar, yaitu yang mengatakan jumlah mereka adalah 1.500 orang, dia itu menaikkan yang lebih-lebihnya itu. Mungkin 1.400 lebih beberapa puluh orang, dinaikkan sekalian 1.500.
Wa man qala alfun wa arba'umi'ah alghah. Adapun yang mengatakan 1400, maka mereka menghilangkan yang lebihannya itu. Ini namanya alghah. Tayyib. Adapun Ibnu Hajar mengatakan boleh jadi itu adalah adanya tambahan, ada rombongan-rombongan yang datang berikutnya sebelum terjadinya baiat tersebut. Dan itu semua mungkin. Wa kana sababu hadhil bai'ah annahu sallallahu alaihi wasallam qasada Makkah liya'tamir. Sebab dari bai'at tersebut adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan pergi ke Mekah untuk umrah. Fasaddahul musyrikun, lalu kaum musyrikin menghalangi beliau. Yang dihalangi bukan hanya Nabi tentunya, tapi apa? Beliau dan seluruh sahabat yang hadir. Tapi kenapa polanya adalah mufrad? Karena beliau adalah sebagai pemimpin mereka. Sebagaimana masalah apa itu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kita disuruh ikut seluruh sahabat. Tapi kenapa disebutkan khulafair rasyidin? Karena mereka adalah pemimpinnya. Sehingga itu disebut, bukan sebagai pembatasan. Wa kana qad ba'atsa Utsman radhiyallahu anhu ila Makkah. Dalam keadaan Rasulullah SAW telah mengutus Utsman radhiyallahu anhu ke Makkah untuk apa? Bernegosiasi dengan mereka. Kemudian Utsman ditahan untuk apa? Biar lebih lama di Makkah. Fasya'a anna Utsman qutil. Kemudian tersebar berita bahwasanya Utsman terbunuh. Fatalaba sallallahu alaihi wasallam al-bai'ah. Maka Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk membaiat untuk tidak lari, membaiat untuk tidak mati dan semacam itu. Kenapa jatuh? Kena cengat di mata. Oh, binatang apa? Kena lebah apa teh? Ngengat. Oh, Allah musta'an. Saya duduk tenang di sini. Hah? Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu perkara gaib. Dohir dari apa? Kisah tersebut sampai Allah Ta'ala memberitahu bahwasanya Utsman tidak mati. Makanya Rasulullah menuntut semuanya baiat untuk apa? Tidak lari ketika apa? Mereka dizalimi seperti itu. Tidak lari dan terus bertahan. Dan Rasulullah sampai menuntut 3 kali. Siapa itu? Salamatu binul Aqwa. Ketika ditanya oleh para tabi'in, Anda diminta oleh apa? Oleh Rasulullah untuk apa? Beliau mengatakan baiat untuk mati. Ini adalah ujian keberanian dari apa? Para sahabat untuk setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah baiat Rasulullah mengisyaratkan dengan tangan kanannya, ini adalah tangan Utsman dan ini adalah baiat Utsman. Yaitu Rasulullah diberi wahyu oleh Allah bahwasanya Utsman tidak meninggal dan Utsman berhak untuk apa? Mendapatkan nilai baiat juga. Maka Rasulullah mewakili Utsman dengan apa? Tangan kanan beliau. Tayyib. Fabaya'uhu tahta syajarah. Maka para sahabat membaiat beliau di bawah pohon tersebut, di bawah pokok itu. Tayyib, terjadi perselisihan di antara orang-orang ini, pokok apa ini? Pokok sidr ataukah pokok apa? Tapi yang rajih dari riwayat-riwayat yang sahih adalah samur, pokok samur. Summa salahal musyrikin. Kemudian Rasulullah SAW melakukan perdamaian dengan kaum musyrikin. Sulhal Hudaybiyatil ma'ruf. Perjanjian Hudaybiyah yang telah dikenal itu, terkenal. Wa dzalika fi sanati sittin minal hijrah fi Dzulqa'dah. Dan itu adalah pada tahun yang ke-6 Hijriah, pada bulan Dzulqa'dah. Makanya terjadi perselisihan apakah ini tahun 6 atau tahun 7, karena memang dia sudah apa? Akhir-akhir dari apa? Tahun ke-6. Summa raja'a bihim ilal Madinah. Kemudian Rasulullah SAW pulang membawa para sahabat ke Madinah. Wa ghaza bihim Khaybar. Dan Rasulullah SAW membawa para sahabat tadi untuk Khaybar. Dan beliau menyebutkan tidak ada yang berhak untuk mendapatkan apa itu? Ghanimah Khaybar, kecuali orang-orang yang ikut Hudaybiyah itu. Kecuali orang yang mendapatkan fasilitas khusus dari Rasulullah, yaitu yang pulang waktu itu. Pulang dari mana? Pulang dari Habasyah. Taib, fafatahallahu alaihim fi awwali sanati sab'. Allah Ta'ala memberikan kemenangan untuk mereka di awal tahun yang ke-7. Wa qassamaha bainahum. Alam ini kembali ke Rasul atau ke Allah, tapi intinya sama. Yaitu apa? Allah Ta'ala membagi-bagikan ghanimah Khaybar itu di antara orang-orang yang ikut dalam perang tersebut.
Qauluhu syajarah hiya syajaratun khadra min sidr. Tayyib, sebagian mengatakan begitu. Yaitu pokok sidr yang berwarna hijau. Jelas pokok itu hijau, tapi boleh jadi karena apa? Daunnya sedang banyak waktu itu sehingga didominasi oleh warna hijau. Bukan ketika sedang kering. Tahtaha kanatil bai'ah tahtaha. Bai'ah tersebut ada di bawah pokok tersebut. Wa yuqalu laha syajaratul bai'ah. Dinamakan dia itu adalah pokok bai'at. Walamma kana fi khilafati Umar, ketika di masa pemerintahan Umar, ra'a unasan yadhabuna ilaiha. Beliau melihat sekelompok orang pergi ke pokok tersebut, fayusalluna tahtaha. Mereka sholat di bawah pokok tersebut. Faqata'aha radhiyallahu anhu ma khafatal fitnati biha. Maka beliau memotong pokok tersebut karena takut manusia akan terfitnah dengan pokok tadi. Karena apa? Rasulullah SAW lebih tahu tentang syariat yang benar. Kalau memang disyariatkan untuk sholat di situ, nih saya Rasulullah sholat di situ. Tapi kenapa beliau enggak begitu? Menunjukkan memang ini tidak disyariatkan. Sekedar kebetulan aja di bawah, waktu itu terjadinya di bawah sebatang pokok. Bukan berarti pokok ini memiliki keutamaan, kelebihan dan sebagainya. Tayyib. Waqtafa makanaha. Dan beliau menyembunyikan, merahasiakan tempat dari pokok tersebut. Wa amal Hudaybiyah fahiya qaribatun min Makkah. Aksaruha fil haram. Adapun Hudaybiyah maka dia itu adalah dekat dengan Mekah. Kebanyakannya adalah masuk dalam wilayah tanah suci. Wal Hudaybiyah bi'run kanat hunak. Dan Hudaybiyah adalah nama sumur yang dulu ada di situ. Sumiyal makanu biha. Tempatnya dinamakan dengan sumur tersebut, seperti Badar dan sebagainya juga. Demikian pula beberapa tempat yang lain. Bainaha wa baina Makkah nahwu marhalah wahidah. Jarak Hudaybiyah sampai ke Mekah adalah sekitar 1 marhalah. Wa minal Madinah tis'u marahil, yaitu 9 marhalah. Ana lupa itu 1 marhalah itu 7 mil atau berapa ya. Tayyib. Karena terjadi khilaf sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mandur. Qauluhu wa nashhadu bil jannah. Tayyib, ini kita baca besok insyaallah, wallahu a'lam. Belum datang ya, masih ngurus